Bacaan mingguan kita Keluaran pasal 14 pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi dalam ibadah gabungan pada sore hari ini saya pilih khusus pada ayatnya yang ke-30. Judul perikop pembacaan menyeberangi laut Leberau. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Demikian jauhnya pasal pembacaan firman Allah untuk kita. Berbahagia bagi anak-anak sekalian yang telah membaca, mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan anak-anak sekalian. Shalom. 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 Puji nama Tuhan karena kita diberikan kesempatan dan waktu untuk kita bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Ada banyak hari, ada banyak waktu yang kita tidak berikan bagi Tuhan. Tapi puji dan syukur hari ini anak-anakku sekalian boleh datang dan memberikan waktu untuk Tuhan beribadah, memuji dan memuliakan namanya. Firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hari saja kita di rumah Tuhan, kita memuji, kita memuliakan Tuhan, Tuhan akan menolong kita atas segala persoalan hidup kita. Tema perenungan kita di minggu ini oleh Sinode GKI adalah selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Kebalikan dari bagian itu berarti selalu juga tidak ada jalan keluar. Kalau selalu ada jalan keluar adalah jalan keluar bagi mereka yang setiap saat membawa dirinya kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan. Yang tidak datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, atau yang tidak dekat dengan Tuhan, pasti mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Itu sebabnya tadi pendeta bilang, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Syukur bagi kita yang hari ini hadir, kita pasti akan mendapat jalan keluar dari Allah atas apa yang kita gumuli dalam kehidupan kita ini. Nah, anak-anak sekalian, tema ini akan mengantar kita untuk kita melihat latar belakang kita Keluaran ini, secara khusus bacaan kita pada sore hari ini. Kitab Keluaran ini dengan sebutan WLS semua, yang berarti inilah nama-nama atau biasanya digunakan dengan kata Shemot, yang berarti nama-nama. Di dalam kitab Septuaginta itu digunakan kata Exodus, yang berarti keluar atau keberangkatan. Nah, nama kitab Keluaran yang kita baca tadi itu digunakan karena berkaitan dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang menurut para penafsir kurang lebih 1440 tahun sebelum Masehi. Itu penafsir memberikan tafsiran bagaimana tentang bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kitab Keluaran ini terdiri dari 40 pasal. Ya, 40 pasal ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12. Ini bicara tentang masa-masa di mana orang Israel itu berada di Mesir. Dan bagian yang kedua itu pasal 13 sampai dengan pasal 18. Itu berbicara tentang orang Israel memulai perjalanan mereka.
di gurun pasir. Dan pasal 19 sampai dengan pasal 40 itu bicara tentang masa orang Israel itu berada di Sinai. Nah, anak-anak yang saya kasihi, secara khusus pada teks Alkitab yang menjadi bahan renungan kita, refleksi kita pada hari ini, pada pasal 14, ini adalah masa orang Israel memulai perjalanan di padang gurun. Coba kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, itu ayat 13 sampai 18 itu bicara tentang bagaimana bangsa Israel itu memulai dengan perjalanan mereka di padang gurun. Nah, kalau kita mau memahami latar belakang isi kitab Keluaran yang kita baca tadi pagi, kita dengar dari isi kitab Keluaran yang sore ini kita baca, sebenarnya kitab ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menuntut umat Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi bacaan kita dari tadi pagi kita dengar pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31, ini secara khusus berbicara tentang Tuhan menuntut bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan sedang menunjukkan kepada umat Tuhannya, bangsa Israel, tentang kemahakuasaannya bagi bangsa Israel. Dan itu tidak perlu diragukan. Tuhan sedang menunjuk kemahakuasaannya itu bagi bangsa Israel. Bayangkan Mesir, raja pada waktu itu dengan kekejaman yang menjajah bangsa Israel. Tapi kenapa bangsa Israel itu bisa keluar? Karena Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan membuat hati daripada raja itu lembut. Pasukan-pasukan perang itu mereka menjadi tenang. Dibiarkanlah bangsa Israel itu pergi, karena Tuhan menunjukkan akan kemahakuasaannya itu bagi bangsa Israel. Ayat sebelumnya kalau kita perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat 25, di situ bicara tentang kemuliaan kemahakuasaan Tuhan itu. Dan ayat 26 sampai dengan ayat 31 itu berbicara tentang Tuhan itulah sumber keselamatan bagi bangsa Israel. Nah, saya kutip secara khusus pada ayat 26 sampai dengan 31. Kalau ayat 15 sampai 25 itu bicara tentang Allah menyatakan kemuliaannya, maka pada ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31 Tuhan menunjukkan kehebatannya sebagai penyelamat bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, singkat cerita begini. Kalau kita baca bagian ini, bangsa Israel ini mereka berada di bawah tekanan Mesir. Mereka menghadapi begitu banyak tantangan. Mereka menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupan mereka. Mereka pikir-pikir, kami tidak mampu untuk melawan orang Mesir, dan tidak mungkin kami bisa kembali ke tanah kami sendiri. Tetapi Musa abdi Allah, dia tampil dan dia meminta pertolongan Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan disitulah Tuhan menyatakan bahwa dia itu adalah sumber keselamatan bagi bangsa Israel. Kalau kita ikuti cerita perjalanan bangsa Israel akhir-akhir daripada mereka menuju pembebasan dari Mesir, ada orang Israel yang bersungut-sungut. Mereka bilang, lebih baik kami kembali sudah, jangan kami jalan. Karena di depan mereka itu ada laut keberang. Kami lari ke sana, kami menghadapi laut besar. Maka kami ada di situ, pasti pasukan Mesir akan datang membunuh kami semua. Mereka putus asa dalam menghadapi tantangan itu. Mereka bersungut-sungut dan minta kepada Musa untuk mereka kembali.
Karena di belakang mereka ada banyak pasukan Firaun yang mengejar dengan peralatan yang sangat lengkap untuk melawan mereka. Musa itu adalah seorang manusia. Tentu dalam situasi seperti begitu, Musa akan juga mengalami dilematis dalam mengambil keputusan. Karena dia didesak oleh umat Tuhan. Kalau kami ke sana kami akan dibunuh. Engkau telah membawa kami untuk kami mati. Umat itu bicara sama Musa. Tapi dalam keadaan dilematis itu, dan dalam satu keputusan, dalam satu sikap sebagai seorang pemimpin, Musa mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan Musa? Musa dia tenang. Dan dia mengatakan kepada umat Israel, keselamatan itu akan datang dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan berperang bagi mereka. Nanti baca pada ayat 13 dan ayat 14. Ini sikap Musa. Bahwa dia katakan keselamatan pasti akan datang dan datang dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan berperang melawan orang Mesir. Musa juga sebagai manusia dia goyah dalam menghadapi hal-hal itu. Tapi sebagai abdi Allah, dia tetap setia akan panggilan Allah untuk memimpin bangsa Israel ini. Dan dia percaya bahwa bersama umat Tuhan dalam menghadapi segala situasi, Tuhan tidak pernah akan membiarkan mereka untuk terus berada di dalam masalah. Dan Tuhan pasti dapat memperlihatkan kemuliaannya, dan Tuhan pasti akan dapat memperlihatkan kemahakuasaannya bagi umat Israel. Anak-anak muda yang saya kasihi, saya mencoba sore hari ini memberikan satu refleksi pengajaran kepada kita, untuk kita melihat latar belakang bangsa Israel yang menghadapi masalah, bangsa bersama dengan Musa sebagai abdi Allah yang mengalami masalah. Tapi bagaimana sebagai abdi Allah mengajak umat Tuhan untuk tetap setia dan mengatakan Tuhan akan datang sebagai penolong. Tema kita hari ini, tema kita sore hari ini adalah selalu ada jalan keluar. Anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, di dalam kehidupan kita sebagai orang muda, tentu banyak hal yang kita hadapi, tantangan dan kekuatan, bahkan sambil hampir-hampir kita putus asa dan kita bimbang. Kita juga mungkin sama seperti bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari berbagai tantangan menuju ke tempat yang mereka harapkan membawa mereka dalam keselamatan, mereka masih menghadapi tantangan, yaitu laut kebenaran. Mereka bilang sama Musa, engkau telah membawa kami ke dalam kematian. Tapi Musa tetap tegar. Dia memberitahukan bahwa Tuhan itulah penolong. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita pun demikian, anak-anak muda. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Kalau kita lihat kembali ayat 19 sampai dengan ayat 20, perhatikan. Itu dikatakan begini. Malaikat Allah berjalan di depan dan di belakang umat Israel. Tiang awan di depan dan tiang awan ada di belakang. Tiang awan berdiri di antara pasukan Mesir, bahkan menimbulkan kegelapan. Itu berarti Tuhan sendiri telah menjaga, menolong akan umat Tuhan itu. Jadi kita pun demikian,
Tadi awal waktu memulai dengan begini, saya bilang sama anak-anak muda bahwa dalam kehidupan kita pasti kita juga akan mengalami tantangan. Pasti kita juga tidak menemui jalan keluar. Tapi jalan keluar itu akan kita temui kalau kita percaya dan kita dekat dengan Allah. Musa mengajak orang untuk tetap percaya kepada Allah, tetap mengandalkan Allah. Sehingga kita lihat ayat 19-20 itu, malaikat Tuhan berjalan di depan, ada di belakang, yang awal ada di depan, ada di belakang. Bahkan ada kegelapan antara orang Mesir, tentara Mesir dan juga orang Israel, dan menimbulkan kegelapan. Bagian ini juga bangsa Israel belum puas. Mereka merasa mereka masih terancam. Dan Tuhan atas kehendak dan kemuliaannya itu kepada Musa, perintah Tuhan kepada Musa, dan Musa melaksanakan. Perhatikan pada ayat 1-22. Dia mengulurkan tangannya, laut Keberau itu terbelah, dan orang Israel berjalan di tengah. Catatan ini kita lihat bangsa Israel, Mesir yang mengikuti mereka hancur berantakan. Mereka tidak selamat. Nah, anak-anak muda yang saya kasihi, saat bangsa itu melihat, pada ayat 30 saya baca ulang untuk kita. Ya, pada ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantam di pantai laut. Setelah peristiwa ini, barulah membuat bangsa Israel itu mengakui bahwa Tuhan itu Allah Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Pada ayat ke-30 dan ayat ke-31. Disitulah mereka takut kehebatan kekuasaan Tuhan, dan mereka percaya dengan sungguh akan kuasa Tuhan itu. Nah, anak-anak muda yang saya kasihi, saya mau menyampaikan kepada kita tentang dua hal penting. Bagaimana kita belajar dari bangsa Israel yang selalu menghadapi tantangan, mereka bimbang dan ragu, tapi mereka dikuatkan bahwa Tuhan sang penolong mereka itu akan membantu mereka, asalkan mereka percaya kepada Tuhan. Tema kita selalu ada jalan keluar. Nah, anak-anak muda yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun dia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti dia akan mengalami persoalan. Pasti dia akan mengalami tantangan di dalam hidupnya. Tantangan persoalan itu adalah realita. Dan jangan kita heran bila setiap kita juga diperhadapkan dengan persoalan. Ya, kita sekolah pasti kita akan mengalami hal-hal penting di sekolah. Ada ujian demi ujian. Tapi juga ada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita belajar dari bangsa Israel. Sekalipun ada masalah yang mereka hadapi, tapi mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan lewat hamba-Nya Musa ini. Itu sebabnya kita mau belajar hal penting dari bagian bacaan kita pada hari ini, supaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita akan melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dua hal ini yang akan kita renungkan di akhir daripada refleksi ini. Saya mau mengajak kita semua sebagai orang muda, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita ini,
pasti ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan-tantangan yang kita hadapi itu pasti akan membuat kita bimbang dan ragu untuk menghadapi tantangan itu. Tapi selalu kita harus datang sama Dia, sama Yesus yang selalu siap untuk membantu kita. Datang sama Yesus itu bagaimana? Setia beribadah, taat melakukan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita ini. Maka tantangan apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi anak-anak, kita ingat dengan baik, Tuhan kita itu Dia penguasa atas sejarah dunia ini. Dia menguasai seluruh dunia ini. Sehingga tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus percayakan Dia dalam hidup. Dialah yang menentukan seluruh perjalanan hidup kita. Maka kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita mendapat jalan yang lurus untuk kita mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Anak-anak yang saya kasihi, terkadang kita ragu atas kemampuan Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Tetapi saat kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kekuasaan-Nya bagi orang-orang yang ragu dan bimbang. Kalau kita ragu dan bimbang seperti bangsa Israel, tapi kita datang sujud menyembah kepada Dia dan membawa persoalan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Bangsa Israel karena mereka dengar kepada pemimpin mereka yang adalah hamba Tuhan. Kita juga, saya mau mengajak kita, dengar-dengarlah kepada hamba Tuhan. Taatilah apa yang hamba Tuhan sampaikan, maka hidupmu akan bahagia. Sekalipun dia adalah seorang manusia, tapi dengan engkau mendengarkan dan menaati apa yang Dia sampaikan, maka masa depanmu akan gembira. Jalan yang baik Dia akan siapkan bagi saudara kalau saudara mempunyai rasa takut dan dengar kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya sampaikan kepada kita, tadi hal yang pertama tentang kemuliaan Tuhan akan terjadi atas hidup kita kalau kita dengar-dengaran kepada Dia. Hal yang kedua yang saya sampaikan kepada kita, bahwa ingat dengan baik, Tuhan itu sumber keselamatan kita. Yesus itu sumber keselamatan kita. Dalam Yohanes 6, ya, kitab Yohanes 6 ayat 15 tidak salah, itu bilang begini, di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi anak-anak, datang selalu dekat kepada Tuhan, karena di luar Tuhan Yesus kita tidak sanggup melakukan apa-apa di dalam hidup kita ini. Yesus bilang, orang yang datang kepadaku sekali-kali Aku tidak akan menolaknya. Kalau kamu punya masalah pendidikan, masalah apapun, pekerjaan atau pasangan hidup, datanglah sama Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk menolong kamu. Jangan datang kemana-mana, datang sama Yesus. Dia sanggup untuk menolong saudara-saudara dalam setiap pergumulan yang saudara-saudara alami. Semua kita mau tenang kan? Hidup kita tenang? Mau. Semua mau hidup tenang? Mau. Semua mau mendapat keselamatan? Mau. Mazmur 62 ayat yang kedua bilang bagaimana? Satu kuat bisa dengar. Lagu hanya dekat Allah saja aku tenang daripada keselamatan. Kita nyanyi sama-sama.
dekat Allah saja aku kenal, daripadanya lah keselamatan. Kalau mau hidupmu tenang, kalau mau mendapat keselamatan dan pertolongan daripada Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Selalu setia beribadah, dengar-dengaran kepada Tuhan lewat hamba-hambanya, pada orang tua, kepada siapapun yang memberikan nasihat bagi kita. Maka Tuhan sedang mempersiapkan jalan bagi kita. Terakhir, pendeta mau menyampaikan 2 hal penting untuk menjadi refleksi kita masing-masing dan kita pulang dan kita renungkan masing-masing. Pertama, masihkah kita tetap percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita ini? Ini direnungkan masing-masing. Tanya diri, masihkah saya percaya akan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam diri saya atau tidak? Masihkah saya mau setia kepada Tuhan atau tidak? Pertanyaan yang kedua, apakah kita percaya bahwa Yesus adalah jalan keluar yang pasti bagi kita? Semoga firman Tuhan ini memberikan makna bagi kita untuk kita belajar melihat tentang kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Siapa yang mengandalkan Tuhan, siapa yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang ia hadapi. Amin.